Baik, selamat malam Pak Wawan selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Prakaluna 1 dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dua skripsi yang telah saya cari dan mengikuti poin-poin berikut ini. Satu, menjelaskan skripsi terkait menggunakan model penguasa sistem. Dua, alur babnya untuk mengikuti alur model penguasa sistem. Yang ketiga, atur desain. Empat, skenario. Lima, cakupan hasil. Enam, PNP. Dan ketujuh, dokumentasi. Langsung aja kita masuk ke skripsi pertama untuk menjelaskan skripsi ini terkait menggunakan model pengembangan sistem apa. Baik, pada skripsi ini yang berjudul pengembangan aplikasi P3K berbasis Android, setelah saya analisis, skripsi ini menggunakan model pengembangan yaitu namanya waterfall. Bisa kita cek di daftar isi, itu terdapat pada bab 2 di metode Rapid Application Development. Pada bab 2 lah, di landasan teori, di Rapid Application Rate ini. Mungkin kita langsung cari aja ya. Di sini 2.11. Oke. 2.11. Oke, metodenya dia menggunakan RAD. Ini harusnya lebih ke metode ya kalau RAD-nya Rapid Application Development ini. Karena dia di bagian bisnis biasanya. Oke, untuk metodenya dia menggunakan RAD dan ini sequential linear. Sequential linear ini sama dengan waterfall. Ini cuma nama ini aja, sequential linear. Model sequential linear, atau biasa sebut model waterfall. Oke, jadi untuk pertanyaan dari poin pertama ini sudah terjawab bahwa menjelaskan skripsi terkait menggunakan pengembangan sistemnya, dia menggunakan model pengembangan sequential linear. Oke. Yang kedua, untuk alur menunjukkan mengikuti alur model pengembangan sistemnya. Untuk mengikuti alur model pengembangan sistemnya, kita lihat di bagian daftar isi. Kita kembalikan ke halaman pertama lagi. Satu. Daftar isi, kita lihat pada sini. Oke. Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang mengikuti alur model pengembangan sistemnya yang menggunakan model pengembangan sistem waterfall dan metode RAD. Di sini di bab 1 di pendahuluan dia memiliki metode penelitiannya, pengumpulan data dan pengembangan aplikasi. Terus yang bab kedua landasan teorinya, dia memiliki model pengembangan, rapid application metodenya, terus model RAD, terus memiliki UML, Uniform Modeling Language untuk penerapan aplikasinya. Terus yang ketiga ada metode penelitian, pengembangan RAD, metode penelitian menggunakan RAD, Rapid Application Development. Terus di bagian pembahasan juga memberitahu hasil implementasi perangkat lunaknya, terus membuat use case-nya, use case diagram untuk skenario-nya. Terus di bab 5 penutup kesimpulan saran dan ada lampiran juga terdapat gambar dokumentasi. Dari poin kedua bisa kita simpulkan bahwa dari skripsi ini untuk alur menuju kami ke armada pengembangan sistemnya itu sudah baik dan sudah mengikuti kaidahnya atau biasa disebut sudah konsisten dalam pembuatan metode pengembangan sistemnya. Oke, lanjut yang ketiga, tool design yang menunjukkan dia struktur atau OP itu terdapat juga di pada bab 2 tadi. Kita lihat di landasan teori bab 2 di bagian 2.11.4 yaitu UML. Kita tambah kita cari titik 4 itu UML. Oke, di bagian sini bisa kita lihat. Mungkin sedikit kita baca, UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia yang mengembangkan sistem berbasis objek. Oke, di sini biasanya UML itu terdiri dari berbagai macam isi. Di dalamnya yaitu ada use case diagram, activity diagram. Mungkin bisa langsung kita lihat saja. Nih, yang pertama dia memiliki use case diagram. Itu gambarnya mungkin bisa saya zoom sedikit gambarnya. Ini mungkin untuk gambar use case diagramnya. Terus ke yang kedua ada kelas diagram. Mungkin seperti ini gambaran dari kelas diagramnya. Untuk sequential diagram ada seperti ini gambarnya, dan untuk collaboration diagram ini seperti gambarnya, dan yang terakhir ada activity diagram. Nah, maka disimpulkan bahwa skripsi pertama ini yaitu menunjukkan bahwa dia adalah OOP
Object Oriented Programming. Mengapa? Karena dia memiliki UML. Bisa kita lihat dari judulnya aja, itu adalah pengembangan sistem. Nih, yang berbasis smartphone atau Android. Biasanya di bagian smartphone sama Android itu dia memiliki UML untuk gimana customer itu mau melihat suatu aplikasi tersebut atau mau mengetes menjalankan aplikasi tersebut. Itu bisa ditampilkan di bagian use case, activity diagram, sama diagram sequence. Oke, sudah terjawab di bagian nomor 3. Untuk tools desain yang sesi pertama itu adalah OOP. Untuk skenario test. Nah, untuk skenario test, deskripsi ini telah saya analisis tadi bahwa terdapat pada bagian sama di bagian UML. Mungkin kita langsung ke bawah lagi. Oke, di bagian UML sini, di bagian use case diagram. Nah, di sini ini yang biasa disebut dengan skenario test. Skenario test itu ada dua, biasanya berbentuk black box satunya untuk gimana mengetes bahwa aplikasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini untuk black box-nya tidak dikasih tahu untuk bagian tabelnya. Jadi di sini saya simpulkan bahwa untuk skenario tesnya kita ambil dari use case saja. Kita lihat customer ini mau mengakses ke informasi jadwal itu bisa, mau mengakses ke informasi harga tiket bisa, dan mau memesan tiket bisa, konfirmasi pembayaran juga bisa. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk skenario tesnya bahwa customer ini bisa mengakses semua yang ada di halaman aplikasi P3K ini. Oke. Itu untuk skenario tesnya. Terus terdapat skenario tadi terdapat pada use case diagram yang pada UML. Terus yang nomor 5 itu cakupan hasil pembahasan. Nah, pada hasil cakupan pembahasan ini bisa kita lihat pada daftar isi juga. Bisa kita lihat pada daftar isi. Oke, kita kembali ke halaman pertama lagi. Mungkin pada daftar isi lagi biasanya terdapat pada bab 4. Pada bab 4 itu cakupan hasil pembahasannya. Oke, benar. Kita lihat dulu di bab 4 hasil cakupan pembahasan. Sini ada perancangan syarat-syarat, tujuan pengembangan prototipe sistem, merancang informasi obat, memelihara budaya Android, dan menganalisis beberapa aplikasi tentang P3K, dan mengidentifikasi fitur-fitur aplikasi. Oke, dari hasil pembahasan mencakup analisis kebutuhan sistem ini, desain prototipe, implementasi aplikasi, dan hasil pengujian. Aplikasi yang dikembangkan mampu memberikan informasi tentang tindakan P3K ini. Seperti informasi obat-obatan, lokasi rumah sakit, dan apotek, serta teknik penyelamatan dan dibutuhkan dalam melakukan pertolongan pertama. Seperti ini, pengembangan prototipe sistemnya, terus syarat-syaratnya, seputar P3K informasi, dan pelajari budaya smartphone Android, menganalisis aplikasi tentang P3K, dan misalnya fitur-fitur aplikasi. Oke, itu cakupan hasil pembahasannya. Terus yang keenam ada VNV. VNV ini dia nih pengujian, verifikasi dan validasinya itu kita lihat di deskripsi 1 itu terjadi pada biasanya tuh saya analisis di black box ya. Black box. Black box. Salah deh. Black box. Oke, black box. Cuma satu black box. Oke, nah bisa kita lihat dilanjutkan dengan instalasi ke headset Android serta melakukan pengujian atau testing pada aplikasi secara black box, yaitu dengan mengetahui fungsi yang ditentukan di mana produk dirancang untuk melakukan suatu pengujian. Nah, di sini verifikasi dan validasinya tuh dilakukan dengan secara black box. Dia itu ada uji alpha dan uji beta juga. Untuk verifikasi dilakukan dengan melibatkan akhir untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Nah, itu bisa kita lihat mungkin di bagian bawah. Mungkin kita cari aja ya, alfa betanya ada nggak?
alpha, alpha, alpha beta. Nah, ini untuk testingnya. Pengujian beta ini untuk punya beta itu ditampilkan secara menggunakan tabel. Pengujian sistem, rencana pengujian yang menggunakan tabel semua. Nah, ini untuk jenis pengujian nih black box semua nih. Tindakan PDKK, obat-obatan. Jadi untuk verifikasinya itu memastikan bahwa setiap fitur tuh aplikasi berfungsi atau sesuai spesifik yang mereka inginkan. Itu untuk verifikasinya. Dan terus untuk validasinya, ya ini dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir. Itu memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan yang sudah diharapkan oleh mereka juga. Oke, itu untuk PNV-nya. Terus 7 dokumentasi, dan juga dokumentasi ini bisa kita lihat ya dari seperti ini sudah termasuk dokumentasi menurut saya. Seperti dia melampirkan screenshot tampilan dari pengguna, terus tampilan detail teknik penyelamatan. Ya ini untuk dokumentasinya lebih ke screenshotan aplikasi dia sendiri. Itu dokumentasi lainnya seperti ini juga bisa dari kelas diagram, gambar-gambar seperti ini. Itu dokumentasinya. Untuk gambar fisik seperti dia melakukan kegiatan di tempat pelaksanaannya itu tidak ada. Dokumentasi seperti tabel sebelum ini juga bisa jadi dokumentasi. Ini dokumentasinya di bagian sini juga. Terus ini ada lampiran codingnya juga. Oke, ini untuk skripsi pertama sudah terjawab semua dari 6 poin ini. Mungkin kita langsung lanjut aja ke untuk skripsi kedua di Kartika Yuda. Ini oke. Ini Kartika Yuda yang berjudul Pengembangan Kamus Bahasa Jawa Bahasa Indonesia menggunakan Java 2 Micro Edition. Mungkin langsung aja kita lihat di poin pertama yang akan kita cari, yaitu menjelaskan terkait model pengembangan sistem. Oke, bisa kita lihat dulu di daftar isinya dulu seperti tadi. Usahakan sebelum kita melakukan pencarian kita lihat dulu daftar isinya. Mungkin terdapat di bab 2 tadi yang kita lihat di bab 2. Bab 2, oh ini kajian pustaka. Metode penelitian di bab 3. Oke, bisa kita lihat ya. Mungkin cari aja model pengembangan. Wah, dia menggunakan model pengembangan spiral. Daftar gambar. Kita langsung cari ke bawah. Oke. Bos. Oke, langsung aja kita di bab 2 di kajian teori ini. Ternyata sama di bab 2. Untuk skripsi yang berjudul Pengembangan Kamus Bahasa Jawa menggunakan Java D2 Micro Edition ini merupakan penelitian dan pengembangan research and development-nya. Dia ini menggunakan metode pokoknya ADDIE metodenya IDDE. Terus untuk model pengembangannya dia menggunakan waterfall atau sequential linear. Ini untuk ininya model pengembangannya bisa dilihat. Oke. Ini untuk gambar dari sequential linear atau waterfall tadi. Ya ada reconciliation, system and software design. Terus ini juga ada model pengembangan
Oh, ini menggunakan tapi lebih spesifik dia menggunakan EDDE ya. Karena dia ini bukan di bidang bisnis. Lebih tepatnya. Oke, sudah terjawab di bagian nomor 1. Terus lanjut di bagian nomor 2. Alur bab yang menunjukkan mengikuti alur model pengembangan sistem. Oke, kita kembali lagi ke daftar isi. Ke daftar isi kita lihat daftar isi. Oke. Pada skripsi kedua ini dia mengikuti alur model pengembangan yaitu EDDE. Pada bab 1 dia tuh menjelaskan di pada bab 1 ini dia menjelaskan identifikasi masalah, terus batasan masalahnya, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Terus di bagian bab 2-nya di Kanya Pustaka dia menjelaskan tentang deskripsi teori terkait pengembangan perangkat lunak dan kamus bahasa Jawa. Terus Java J2 Micro Edition, terus berorientasi OOP untuk ininya. Terus dia memiliki kualitas perangkat lunak. Terus di bagian bab 4-nya bisa kita lihat dia memiliki analisis programnya, terus flowchart, rancangan antarmukanya, terus aplikasi mobilenya produksi, terus ada ahli penelitiannya. Di bagian bab 5 ada kesimpulan salah, sama seperti tadi ada kesimpulan dan salah. Terus ada daftar tabelnya. Jadi pada pertanyaan nomor 2 ini Arbab yang menunjukkan model pengembang sistemnya, dia ini sudah konsisten dalam menentukan alur model pengembangan sistemnya. Terus nomor 3 dia tools desain yang menunjukkan bahwa dia terstruktur atau OOP. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa tools ini menunjukkan bahwa dia adalah Object Oriented Programming, karena bisa dilihat di bagian bab 2 kajian pustakanya bisa Object Oriented Programming. Mungkin bisa kita cari aja di bab 2-nya. Di sini teknik pengumpulan data, rumusan masalah. Terdapat di bab 2 kajian pustaka. Oke, dia menggunakan OOP, tetapi di bagian hasil penelitian pembahasan ini dia menggunakan flowchart. Tapi flowchart ini lebih, setelah saya analisis tadi, flowchart ini lebih ke dia menunjukkan alur kerja dari aplikasi tersebut. Jadi flowchart ini tidak berpengaruh bahwa dia bisa menunjukkan bahwa skripsi ini adalah terstruktur. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa skripsi kedua ini adalah ternyata dia OOP juga. Terus untuk skenario test, coba bisa kita lihat black box-nya. Black box. Oke, apakah dia tidak ada black box juga? Mungkin kita cari aja ke bawah, karena di pencarian juga tidak ini. Mungkin untuk flowchart kita bahas dulu ya. Nah, dia lebih mengarah ke cara kerja dari aplikasi tersebut, bisa dilihat. Terus untuk skenario testnya langsung kita cari, mungkin di bagian bawah untuk skenario testnya. Oke, ini untuk skenario testnya itu
Biasanya dia berbentuk black box. Oh, ini black box. Black box. Oke. Black box. Oke, nih. Ternyata terdapat pada lampiran hasil black box testing. Ini untuk skenario tesnya bisa kita lihat dari test case-nya. Semuanya diuji sampai 21 pengujian dan fungsi yang akan dirancang juga sama 21 fungsi. Terus outputnya 21-nya itu oke semua. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dari skenario tesnya semuanya berjalan dengan lancar. Ini untuk ini karena beda sama skripsi pertama tadi, dia untuk skripsi pertama tadi dia tidak karena kan dia memiliki UML, jadi skenario tesnya tuh bisa kita lihat dari UML sama saja untuk testingnya. Dan ini juga pada sesi kedua dia tidak memiliki use case, maka bisa kita lihat pada blok testingnya bisa ditampilkan. Untuk poin kelima, cakupan hasil pembahasan, bisa kita kembali ke ini daftar isi lagi. Kita kembali kepada daftar isi. Daftar isi, dia terdapat pada bab berapa? Oke, sama terdapat pada bab 4. Mungkin bisa kita salin. Oke. Pada bab 4 dia bisa kita lihat di hasil cangkupan penelitian dan pembahasannya bahwa analisis sisi program, terus yang kedua ada analisis pengguna, analisis software, analisis hardware-nya, terus dari desain, dari material, flowchart, ada semua. Terus rancangan antarmukanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari judul ini sangat layak dikembangkan dari segi konten dan layak dari segi softwarenya juga. Penelitian yang dilakukan oleh ahli materi tadi dan penggunaan hasil yang sangat positif, dan tadi kan bisa kita lihat dari uji skenario-nya itu berhasil semua, dan juga aplikasi yang dinyatakan layak digunakan berdasarkan reliability-nya dan fungsionalnya itu sangatlah baik. Itu bisa kita lihat pada di bagian bawah tadi untuk ini pengujian dari validasi ahlinya. Bisa kita lihat di sini. Oke. Itu untuk hasil cakupan pembahasannya. Terus VNV-nya. VNV-nya dia bisa kita lihat. Mungkin kalau dicari di sini VNV-nya tidak ada kayaknya. Validasi. Cuman ada validasi aja. Untuk validasi ahli. Ini untuk terkait validasinya. Ada 3 validasi. Yang pertama validasi ahli software, dan kedua ada validasi ahli materi. Jadi si validasi ini dia untuk pengujian dari aplikasinya tersebut. Ini bisa dilihat sangat layak, lolos hasil pengujiannya. Jadi bisa simpulkan aplikasi itu harus lolos setiap tahap pengujian yang dinyatakan layak, dan juga memenuhi kriteria perangkat lunak yang sesuai dengan standarnya. Seperti itu.
Terus yang terakhir ada dokumentasinya. Di sini juga untuk dokumentasi sama. Dia lebih ke screenshot untuk seperti ini, untuk gambar hasil desainnya. Terus juga seperti tabel-tabel ini, dokumentasinya dia katanya lolos. Terus dokumentasi yang lainnya seperti black box tadi. Black box tadi ada juga untuk dokumentasinya. Bisa kita lihat seperti ini. Berbentuk tabel juga bisa. Dan tadi yang terakhir ada flowchart. Flowchart ada flowchart tadi di sini. Ada flowchartnya, itu gambar flowchartnya tadi. Ini ada gambar flowchartnya. Ini juga termasuk dokumentasi dari sistem biasanya. Oke, itu saja penjelasan mengenai analisis saya untuk terdapat dua sisi yang telah saya cari. Kiranya kurang dari yang saya jelaskan, saya minta maaf. Pada kesempatan malam ini, saya Jerry Kevin. Terima kasih.